Penabur di 15 kota. Selamat datang di podcast Penabur Learning Center episode ke-7. Bersama saya Lili dan saya Oti, kami dari BPK Penabur Jakarta. Podcast ini dapat disaksikan melalui YouTube, Spotify, dan Noise. Jangan lupa subscribe ya, Sobat Penabur. Betul, jangan lupa subscribe. Tema kita pada hari ini adalah Nobody is Perfect. Kita akan belajar bersama Bapak Adri Lazuardi yang merupakan Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Halo Pak Adri, apa kabar? Halo, kabar baik. Kalian bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oh iya, senanglah kalau baik-baik semua. Pak, kita mau belajar banyak dari Pak Adri ya kali ini ya kan. Bapak kan sudah malang melintang di dunia pendidikan nih Pak. Sudah ekspertis juga lah Pak. Kan sudah banyak ya pengalaman Pak Adri di dunia pendidikan gitu ya. Kalau menurut Bapak nih, Bapak setuju nggak sih dengan quotes nobody is perfect? Nobody is perfect itu berarti kan kesannya bahwa semua orang itu tidak sempurna. Kalimat itu mungkin ada benarnya. Karena kesempurnaan itu sebetulnya ada sepenuhnya milik yang maha kuasa kan. Ya, jadi tetapi mungkin pemaknaan dari nobody perfect itu yang penting. Sebab seringkali pemaknaannya bisa jadi negatif soal kata nobody perfect. Jadi nobody perfect, setiap manusia pasti yang menurut saya itu sangat ringkih, sangat rapuh, itu selalu punya permasalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dan itu yang mesti disadari bahwa karena kesempurnaan itu adalah milik Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Dan sebagai orang yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, kita pasti juga tidak persis harus 100% sempurna. Nah, cuman sekali lagi pemaknaannya yang paling penting menurut saya. Ya. Baik Pak Adri, kalau tadi sudah dibilang Bapak bilang tidak ada yang sempurna ya Pak ya di dunia ini ya, hanya Tuhan yang sempurna. Bagaimana sikap kita nih Sobat Penabur menerapkannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pekerjaan? Ketika Sang Pencipta menciptakan manusia, itu penuh dengan berbagai keunikan. Jadi tidak ada satupun mungkin orang bilang kita punya garis tangan itu sama. Ya, sidik jari itu kenapa digunakan sebagai alat untuk mencek sebuah keaslian itu karena sidik jari tidak pernah sama semua manusia di dunia. Di dalam pemahaman itulah kemudian kita tahu bahwa ketidaksempurnaan manusia itu bisa dilengkapi satu sama lain. Jadi seperti sebuah puzzle yang kemudian nanti bisa bertemu. Dan di BPK Penabur datang dari berbagai macam komunitas, bahkan saya bisa bilang dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita punya banyak sekali dari berbagai suku, ya, bahkan juga agama dan juga golongan. Dan semua itu berkumpul di BPK Penabur untuk kemudian menjadi satu kesatuan yang menyempurnakan tujuan Sang Pencipta. Jadi ketidaksempurnaan masing-masing manusia itu melengkapi sehingga kemudian bisa menjadi sempurna di hadapan Sang Pencipta. Nah, itulah kemudian yang terjadi dalam BPK Penabur dalam perjalanan sekarang menginjak usia 74 tahun. Kita diberkati oleh orang-orang yang beragam, tetapi kemudian bisa menyatukan dalam satu komunitas yang kemudian saling melengkapi. Komunitas yang saling melengkapi, berarti untuk saling melengkapi kan harus saling menerima ya Pak ya, saling respect gitu ya. Terus kalau dari nilai penaburs itu ada unselfishness juga di situ ya Pak ya. Nah, dengan perjalanannya sudah 74 tahun gitu penabur, apakah menurut Pak Adri sendiri sudah bagaimana implementasinya unselfishness, terus apakah sudah bisa nih teman-teman Sobat Penabur gitu ya, menerapkan respect to others gitu Pak Adri? Ya, saya rasa kalau lihat dari komunitas kita kan profil penaburs itu buat tenaga kependidikan itu kan ada penaburs kan. Ya, di dalam penaburs itu ada respect to others, ada unselfishness kan. Ya, jadi kalau kita bicara seperti itu, saya meyakini hari ini bahwa sobat-sobat penabur ini sudah memasuki tahapan bagaimana profil penaburs itu juga menjadi bagian lifestyle mereka. Kita bersyukur punya tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang sudah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan penaburs profil ini, tapi juga sudah mulai menghayati sebagai bagian daripada perjalanan hidup mereka. Jadi saya percaya betul bahwa hari ini
mereka sekalian yang ada di BPK Penabur adalah orang-orang yang sudah menjalankan bagaimana menjadi seorang yang punya sikap hidup yang unselfishness tadi dan juga respect to others. Karena itu bagian yang bagaimana memperkuat kepedulian kita, menghargai pendapat orang lain, kemudian bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita mau mendengarkan. Saya rasa itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Jadi saya meyakini bahwa proses yang terjadi di dalam keluarga besar Penabur ini sudah berjalan dengan baik untuk menjadi orang-orang yang siap menyatukan ketidaksempurnaan itu menjadi hal yang sempurna di hadapan Sang Pencipta. Oke. Jadi dalam perjalanannya dengan banyak webinar juga ya tentang penabur. Banyak pelatihan, banyak webinar. Saya pikir banyak kegiatan-kegiatan di sekolah yang cukup padat, kalau hari pembinaan guru dan berbagai macam. Oke Pak. Tapi kalau ngomongin Sobat Penabur siang tadi Pak Adri juga sudah mention ya kalau banyak sekali dari berbagai, dari Sabang sampai Merauke gitu. Kan kita juga bisa lihat ya Pak kalau banyak macam generasi gitu ya Pak di sini. Mungkin kalau belakangan yang banyak masuk itu adalah Gen Z ya Pak ya. Ada kalau milenial sudah sebelumnya gitu. Kalau sekarang kan banyak Gen Z sudah mulai bergabung gitu ya sebagai Sobat Penabur. Nah, ada nggak Pak tips dari Pak Adri gini, bagaimana caranya kita itu bisa saling menghargai Pak antar generasi? Iya, kalau bicara kolega di dalam pekerjaan antara tenaga pendidikan baik di masing-masing sekolah maupun secara jenjang, ini bagaimana sekarang orang-orang yang berada di dalam generasi yang mungkin disebut generasi Gen Z atau mungkin ini bisa diajak oleh generasi di atasnya untuk bisa memahami sebuah proses yang sedang terjadi. Generasi baby boomers yang dan kemudian generasi X ya harus menjadi mentor yang baik bagi mereka. Dan tentu harus ada satu keterbukaan juga dari generasi yang lebih muda untuk mau belajar. Karena pendidikan itu sebetulnya pembelajaran sepanjang hayat. Itu sebenarnya tidak mengenal batasan usia ya. Hari ini dunia pendidikan menurut saya itu sangat cepat perubahannya. Jadi saya selalu menekankan bahwa setiap guru tidak bisa lagi mengajar anak-anak yang sudah berada di masa depan ini dengan sesuatu pengalaman di masa lalu. Jadi guru-gurunya sendiri masih mengupgrade dia punya pengetahuan dan pengalaman untuk kemudian dia bisa melihat perubahan zaman ini menjadi sesuatu yang dia ikuti gitu. Nah, kalau tadi kerjasama antara generasi yang lebih muda dengan generasi yang lebih senior, itu bagaimana sekarang peran kepemimpinan masing-masing. Jadi yang senior juga harus berani membuka diri bahwa saya bukan orang yang maha tahu. Tapi satu sisi yang junior juga tidak bisa bilang, saya lebih menguasai teknologi, saya lebih tahu. Ini yang mungkin tadi kalimat kita nobody perfect. Bagaimana sekarang kedua generasi yang ini bisa kemudian berkolaborasi dan bersinergi. Berkolaborasi untuk saling belajar. Saling belajar, karena dunia pendidikan pembelajaran sepanjang hayat yang menurut kita terus mesti bagaimana. Karena tools pembelajaran itu banyak sekali sekarang. Setuju banget ya Kak Lili, kalau kita tuh harus selalu belajar ya Pak ya. Betul. Seperti kalau ada quotes Pak dari Max Lucado itu bilang kalau Tuhan tuh memang menerima kita apa adanya, tapi kita jangan hidup seadanya. Betul. Seperti itu Pak. Nah, untuk itu karena kita menyadari kita memiliki kekurangan, nobody is perfect, ada nggak sih Pak tips dan trik gitu dari Pak Adri untuk kita bisa mengupgrade nilai kita gitu supaya kita walaupun nobody is perfect kita nggak mau hidup seadanya? Menurut saya orang mesti belajar kata cukup. Jadi ada satu titik di mana orang sering bilang win-win solution itu adalah berarti 50-50. Padahal menurut saya itu belum tentu. Kenapa Pak? Karena pada satu hal mungkin 50-50 oke. Tapi bisa jadi sebetulnya dengan dia 70-30 misalnya atau 60-40, saya 40 pun saya udah oke. Kenapa saya mesti ngejar yang 50-50 kalau bicara soal numerik angka? Artinya satu sisi kita bukan soal mendapatkan yang lebih besar, tapi apakah kita cukup enough pada sesuatu. Kalau kita merasa kita cukup, ya sudah, memang di situ. Bagian orang lain mau lebih besar is okay kan, nggak masalah. Saya sudah cukup di sini,
Cukup dalam pengertian adalah ini sudah membuat saya sejahtera. Ya. Jadi ada titik di mana sebagai umat manusia kita harus berkata cukup gitu loh. Karena kalau dikejar terus memang bisa, tapi kan apa yang mesti dikejar kalau memang kita sudah cukup? Itu yang kadang-kadang menimbulkan keserakaan, yang kemudian menimbulkan orang kemudian seolah-olah tidak berhenti berusaha. Ya, kalau belajar bukan berkata cukup, ada satu titik juga di mana kita juga merasa bahwa ini sesuatu yang memang perlu kita belajari pada satu titik, tapi dalam kehidupan itu kata cukup itu lebih pada bagaimana kita merasa ini udah oke buat kita. Oke, dalam arti kata saya sudah bisa melayani orang, saya sudah bisa membuat orang bahagia dan sudah membuat orang senang. Dan sudah bisa berbakti kepada bangsa negara saya, dan ini sudah di level saya. Ya, ini menurut saya salah satu triknya adalah bagaimana kita bisa berkata cukup terhadap sesuatu supaya kita tidak berlebihan. Jadi seperti orang makan kan. Orang makan tuh mau seberapa you mau makan. You bisa makan banyak. Nggak masalah kan. Ya. Tapi apakah kita bisa mengatakan, oh saya cukup segini aja cukup. Udah cukup. Walaupun belum terlalu kenyang tapi cukup. Itu kan bagus buat kesehatan juga satu sisi. Nah itu hal seperti itu yang mesti kita mungkin pelajari. Jadi sebetulnya kepekaan kita untuk bisa tahu kita itu belajar terus, istilahnya dalam tanda kutip makan terus, tapi ada satu sisi kita punya kepekaan untuk bisa, oh I'm enough gitu ya. Ya, enough dalam pengertian adalah bukan belajarnya ya. Mungkin dalam lebih pada maksudnya kita nggak mengejar sesuatu yang ya kalau sebut materi nggak mengejar yang sampai materinya sampai orang kerja. Misalnya saya baru baca di TikTok atau artikel dia kerja sampai malam, ya. Kemudian tiba-tiba dia kena serangan jantung. Seminggu kemudian di kantor dia sudah digantikan orang lain. Dan sebulan kemudian semua orang sudah lupa dia. Lalu pesan moralnya adalah hiduplah bagaimana dengan lingkunganmu supaya you bisa menikmati hidup ini. Mencukupkan peran gitu ya Pak ya. Jadi kalau kan dia nggak salah juga, dia kerja keras jadi orang hebat, is okay. Tetapi ketika dia tidak sadar tentang dirinya dan segala macam, itu memang agak ironis tapi menggambarkan sesuatu yang menurut saya sangat manusiawi kan. Ya. Jadi ini menurut saya mungkin bagaimana generasi muda bisa menyadari bagaimana dia juga belajar dari generasi yang senior. Tapi di sisi lain juga bagaimana proses dia hidup, bagaimana bermanfaat sebetulnya menurut saya bermanfaat itu yang paling penting. Bermanfaat untuk banyak orang sebanyak ya. Mungkin orang gitu. Dan melakukan yang kadang-kadang sekecil apapun. Jadi kadang-kadang orang berkata bermanfaat itu kalau mau melakukan hal-hal yang besar kan. Kalau kelihatan orang. Iya, kelihatan orang. Nah, melakukan hal yang sekecil itu yang menurut saya tidak mudah. Ya, ada contoh 2 anak perempuan di Bali, kalau mungkin tahu plastik bag of plastik yang di Bali yang pertama kali dia campaign, sehingga sekarang kita lihat di dunia bahkan di Indonesia sudah tidak ada lagi plastik. Kan diawali dari 2 anak Bali yang merasa ketika pantai Bali itu kotor dan dia melakukan campaign itu berdua, anak kelas 5 waktu itu, dan kemudian menjadi mendunia. Dan hari ini mungkin kita bisa lihat plastik kan juga nggak dipakai di mana-mana. Anak itu memulai sesuatu yang sangat kecil kan. Sampah plastik tapi dia berani speak up. Sampai ke DPR, sampai ke gubernur, dan kemudian jadi peraturan di Bali pertama kali plastik tidak boleh ada di Bali. Jadi hal kecil. Jadi tidak perlu hal besar. Small thing, big impact ya Pak ya? Ya, itu yang penting. Small thing, big impact. Nah kalau sekarang saya tanya kamu Lili sama Oti. Aduh, apa tuh Pak? Ya, kalau misalnya pandangan kamu nobody perfect itu bagaimana ya? Dalam kehidupan kalian sebagai generasi milenial kalian. Betul. Ya. Gimana kalau menurut Lili? Kalau saya itu, jadi kalau saya melihat diri saya sendiri gitu ya, saya tuh pasti punya kekurangan gitu. Ya. Saya mungkin jago di satu sisi gitu, tapi kan pasti ada nggak jagonya di sisi yang lain gitu. Dan saya rasa sih semua orang juga merasa harusnya seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau itu nobody is perfect itu membantu saya untuk nggak terlalu insecure Pak Adri. Ya. Karena jadi kan kalau saling melengkapi kan. iya, akhirnya. kan
Saya nggak mungkin, oh kalau orang lain kok kayaknya jago terus ya, tapi pasti dia ada kekurangannya. Itu sih Pak Adri. Ya, itu pandangan yang bagus. Kalau Oti sendiri gimana? Nobody is perfect. Saya setuju sih sama yang dibilang Kak Lili, kalau setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kekurangan itu saya belajar gitu, kalau gak bisa saya terus kurang, walaupun nobody is perfect gitu. Itu adalah pembelajaran buat saya bahwa kekurangan itu membuat saya semakin meningkatkan diri saya untuk lebih dan lebih lagi. Walaupun tadi Pak Adri sudah bilang ya, ada batasnya, ada kita harus belajar untuk merasa cukup, seperti itu ya Pak ya. Tapi dengan mengetahui nobody is perfect, saya harus belajar untuk memperbaiki diri lebih lagi. Ya, saya pikir itu pandangan yang umum yang memang kan nobody itu perfect. Nggak ada lah di dunia ini orang yang sempurna. Lu bisa baca semua biografi orang-orang hebat pun pasti ada satu titik di mana dia tidak bisa tidak sempurna, ada blank spotnya juga, dan itu hal yang menurut saya tadi pencipta manusia itu menciptakan manusia dengan beragam, dan kemudian disatukan untuk melengkapi puzzle-nya. Memang diciptakan tidak sempurna supaya saling menyempurnakan Iya, gitu ya. itu mungkin ya pas itu saya rasa ya. Oke, menarik sekali diskusi kita ya Oti ya. Sungguh Kak Lili, kita belajar banyak ya Kak Lili. Betul, tapi masih ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Adri. Ya. Kan sesuai tema kita, nobody is perfect gitu ya. Kalau Pak Adri sendiri, apa harapan dan cita-cita Bapak untuk Sobat Penabur gitu ya di masa depan, terutama dalam kontribusinya untuk membangun pendidikan Pak Adri? Ya, buat Sobat Penabur, ketika kalian hari ini berada di posisi apapun, ya menurut saya di posisi apapun, entah itu sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, mungkin kepala sekolah, ya, atau juga menjadi tenaga pendidikan yang ada di belakang meja yang mengurus mungkin soal teknologi, mengurus soal TU, mengurus apapun lah, apapun hari ini profesi yang dilakukan oleh Sobat Penabur, lakukanlah segala yang terbaik. Karena itulah hari ini di mana panggilan itu diberikan. Ya, jadi saya meyakini bahwa di dunia ini ada 1 sekian miliar manusia kan. Di Indonesia mungkin ada 250 juta orang. Dan mungkin kalau bicara orang bekerja mungkin sekian banyak orang yang menganggur. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini Sobat Penabur ada di posisi itu, Anda beruntung dari sekian banyak orang. Dan pergunakanlah kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik dari tempat di mana kita berada. Karena tadi, apa yang kecil yang bisa kita lakukan itu akan membuat impact yang besar. Jadi kalau di sekolah itu, Sobat Penabur berperan menjadi orang yang positif, saya yakin sekolahnya akan jadi positif. Dan itu akan membawa aura yang besar. Jadi sekolah itu adalah bergantung pada setiap orang di dalamnya yang mau menjalani dalam bentuk apa. Ya. Anak-anak juga akan datang dengan sikap yang positif, walaupun dia datang dengan sikap yang dirubah segala macam. Tapi begitu dia ketemu guru-guru yang positif, TU yang ramah, segala macam, itu akan mengubah. Minimal dia akan mengatakan sekolah saya tempat yang membuat saya jadi nyaman. Dan itu akan membawa perubahan. Jadi itulah menurut saya Sobat Penabur, jangan menyia-nyiakan kesempatan hari ini di mana Bapak Ibu berada, apapun posisinya, berbuatlah sesuatu dan berbuatlah menjadi dampak. Ya. Melakukan yang terbaik, apapun bagian kita ya Pak ya. Apapun bagian kita. Betul sekali, saya jadi ingat Pak, ada pantun nih untuk menutup podcast kita kali ini Pak. Ya. Pantunnya seperti ini. Bilang cakep ya Pak ya? Iya pasti. Oke, ada kemeja. Belum ya, oke. Ada kemeja, ada celana. Cakep. Tidak tahu ini punya siapa. Cakep. Kita memang tidak sempurna, tapi jangan hidup seadanya. Wah, mantap tuh. Bagus. Baik Sobat Penabur, hari ini kita boleh sama-sama belajar dari Pak Adri mengenai nobody is perfect. Untuk menutup podcast kita kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Adri Lazuardi. Kepada Pak Adri dipersilakan. Oke, saya mau menyampaikan pada Sobat Penabur 2 hal untuk merangkum apa yang kita bicarakan. Yang pertama, bahwa tidak ada satupun orang sempurna. Tetapi
segala sesuatu dibuat untuk kebaikan semua orang. Jadi lakukanlah yang terbaik oleh setiap orang dimanapun Bapak Ibu berada. Yang kedua adalah kita manusia yang tidak sempurna. Sebab itu Sang Pencipta menghantarkan bermacam-macam jenis manusia untuk membetulkan kita. Ada yang memberi teguran, nasihat, malah juga ada yang mungkin memberikan kemarahan. Tapi semua itu diberikan untuk membetulkan hidup kita menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Sang Pencipta. Salam sehat buat semua Sobat Penabur. Terima kasih sekali Pak Adri. Sama-sama. Terima kasih Pak Adri. Kami belajar banyak sekali. Saya juga Ternyata banyak belajar. Banyak Terima insight kasih. yang kita dapatkan ya Kak Lili ya. betul. Sobat Oke. Penabur pasti juga harusnya menemukan banyak insight dari Ya. podcast kali ini. Baik Sobat Penabur, demikianlah podcast kali ini dengan tema Nobody is Perfect. Tetap semangat dan yakin selalu melangkah bersama BPK Penabur. Salam.